Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Rival Hendri Hermawan. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang Basic Lab Support atau bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar ialah tindakan yang diberikan dalam keadaan gawat darurat. Bisa dilakukan oleh tenaga medis ataupun orang awam yang mendapatkan pelatihan di bidangnya. Oke, untuk bantuan hidup dasar ini kita mengenal tindakan dengan rumus DRCAB. D yaitu danger atau bahaya. Nah, dari danger ini, bahaya yang kita maksudkan, kita akan membahas tentang 3A, yaitu A yang pertama, aman pasien, aman penolong, dan juga aman lingkungan. Aman pasien kita lakukan untuk memindahkan pasien dari tempat-tempat yang tidak strategis bagi pasien. Kemudian aman penolong. Aman kita selaku penolong, alangkah baiknya kita memperhatikan diri kita sendiri agar tidak menjadi korban tambahan pada kejadian tersebut. Yang ketiga, yang paling penting, yaitu aman lingkungan. Contohnya, dalam keadaan rumah sakit, dalam keadaan kebakaran, maka kita harus melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman terlebih dahulu. Karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terjatuhnya bangunan ataupun api yang makin membesar. Oke, selanjutnya adalah R, respon. Kita melakukan pengecekan respon pada pasien, yaitu dengan memanggil nama pasien terlebih dahulu. Pak, kalau bisa tahu namanya, panggil namanya. Misal, Pak Puan, bangun Pak Puan. Pak Puan, bangun. Kalaupun tidak bisa, kita lakukan dengan tepuk bahunya. Itu Pak, bangun. Pak, bangun. Nah, jika tidak ada respon juga, kita minta bantuan kepada orang sekitar kita. Pak, Bu, tolong panggilkan code blue. Ataupun jika kejadiannya di luar rumah sakit, kita bisa minta tolong kepada Bapak Ibu yang ada di sekitar kita itu, Pak, Bu, tolong hubungi rumah sakit terdekat, bilang ada keadaan darurat atau code blue. Dan sebutkan posisi dan juga lokasi kejadian. Selanjutnya, C, circulation, yaitu kita ngecek nadi dan juga pernapasannya. Untuk pernapasan, kita lakukan dengan mengecek look, feel, and listen. Look, dengan cara kita mendekatkan kepala bagian samping kita ke dekat mulut pasien ataupun hidung pasien. Kemudian mata kita tertuju pada dada pasien, kita lihat. Yang pertama look, lihat dadanya apakah mengembang atau tidak. Kemudian feel, rasakan hembusan nafasnya ada atau tidak. Kemudian listen, ada suara nafasnya atau tidak. Nah, jika dari kedua itu, dari nadi dan juga pernapasannya tidak ada, maka segera lakukan RJP. Kemudian A, yaitu airway. Kita membebaskan jalan nafasnya dengan cara, kalau misalnya dia terlilit lidah, kita bantu lidahnya untuk diluruskan kembali, bisa langsung dicongkel pakai tangan ataupun dengan bantuan alat. Kemudian posisikan kepala pasien menjadi lebih menghadap ke atas dengan teknik yaitu head tilt chin lift seperti ini. Kemudian jika pada pasien dengan trauma cervical ataupun ada fraktur pada klavikula, kita lakukan jaw thrust, teknik 4 jari di dagu diangkat gitu. Oke, selanjutnya yaitu ada B, breathing, yaitu bantuan nafas. Kita lakukan dengan teknik mouth to mouth, mulut ke mulut, ataupun bisa dengan ditutupi oleh alat atau plastik untuk tidak bersentuhan langsung antara mulut kita dengan mulut pasien, atau bisa juga dengan bantuan alat yaitu namanya bagging. Oke, selanjutnya kita akan
membahas tentang teknik RJP. Yang pertama, yaitu untuk RJP dilakukan dengan teknik kita menggunakan tangan dominan terlebih dahulu. Kita letakkan di tulang sternum atau tulang dada yang biasanya menjadi patokan, yaitu kedua puting pasien. Kita letakkan bagian tangan sebelah sini ke dada pasien yang tangan dominan, kemudian tangan satunya di atasnya. Kemudian posisi tangan harus tegak lurus, posisi kita agak membungkuk. Kemudian lakukan kompresi dengan bantuan badan, dorongan badan, bukan dorongan bahu ataupun dorongan tangan. Badan kita yang gerak semua. Oke, selanjutnya kompresi ini dilakukan sebanyak 30 kali dan juga 2 bantuan napas. 30 berbanding 2 untuk kompresi dan juga bantuan napas. Ini dilakukan sebanyak 5 siklus. Setelah 5 siklus, kita lakukan evaluasi, yaitu dengan pengecekan nadi dan juga pernapasan seperti yang tadi sudah dijelaskan, look, feel, and listen. Kemudian apabila nadi sudah teraba tetapi napas belum ada, maka kita lanjutkan melakukan bantuan napas menggunakan bagging, yaitu 1 bagging, kemudian hitung 6 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bagging lagi, kemudian begitu seterusnya hingga kurang lebih 2 menit berselang. Setelah itu dicek ulang untuk pernapasan dan juga nadinya. Jika nadi sudah ada dan pernapasan sudah ada, kemudian kita lakukan posisi mantap atau posisi recovery. Dengan tangan kiri pasien diluruskan, kemudian tangan kanan taruh di samping pipi, kemudian pasien dibalikan, kemudian kaki kanan ditekuk seperti ini, dan kita tunggu hingga bantuan dari rumah sakit atau petugas tim Code Blue datang. Nah, mungkin itu yang kita bahas mengenai bantuan hidup dasar atau basic life support dan juga teknik untuk RJP atau resusitasi jantung paru. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.